Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda sekalian. Hari ini kita akan belajar tematik di tema 9, membahas muatan IPS, yaitu tentang letak geografis Indonesia dan juga proses kegiatan ekonomi. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang iklan baik di media cetak maupun media elektronik, dan juga membahas tentang zat campuran dan zat tunggal. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terlebih dahulu tentang letak geografis Indonesia. Pertama, kita membahas tentang peta. Adakah yang masih ingat tentang garis lintang dan garis bujur? Nah, ternyata pada peta ini garis lintang dibagi menjadi dua bagian, yaitu ada lintang utara dan juga lintang selatan. Sedangkan garis bujur dibagi menjadi garis bujur barat dan garis bujur timur. Mari kita perhatikan peta Pulau Jawa berikut ini. Nah, di sini adalah Provinsi Jawa Tengah. Di bagian atas itu adalah garis bujur, sedangkan di bagian samping adalah garis lintang. Mari kita perhatikan posisi kota Semarang yang dilingkari warna merah ini. Semarang jika kita tarik ke atas yaitu memiliki 110 derajat bujur timur, sedangkan ketika ke samping berada di 7 derajat lintang selatan. Ya, harap difahami, ke atas itu adalah bujur, sedangkan ke samping itu adalah lintang. Dan bujur itu ada bujur lintang itu ada lintang utara dan lintang selatan, sedangkan untuk bujur itu ada bujur timur dan bujur barat. Nah, silakan dibuka halaman 21 di buku tematik tema 9. Di sini ada keterangan bahwa letak geografis kota Semarang sekitar 110 derajat bujur timur dan 7 derajat lintang selatan. Lalu, nomor 2, silakan kalian kerjakan 5 soal saja. Nama tempat, garis bujurnya berapa, garis lintangnya berapa. Bisa berpacu pada peta berikut ini. Lihat di mana garis lintangnya. Misalkan ini Temanggung. Temanggung berada pada garis 110 derajat bujur timur dan juga 7 derajat lintang selatan, hampir sama seperti Semarang. Boleh dicari kota lainnya ya, maksimal 5 kota yang Ananda isi. Itu tugas pertama ya, halaman 21. Kita lanjut kepada bentang alam Indonesia. Nah, ketampakan alam disebut juga dengan istilah bentang alam. Indonesia ini memiliki bentang alam yang berbeda setiap daerah. Ada dataran tinggi seperti pegunungan dan juga dataran rendah seperti perkotaan. Begitupun dengan mata pencaharian. Di pegunungan kebanyakan sebagai petani, peternak, sedangkan di perkotaan lebih banyak kepada pelayanan di bidang jasa seperti guru, dokter, atau polisi. Nah, sekarang kita dilihat atau buka halaman 29. Silakan Ananda mengisi tabel yang berada di halaman 29. Pertama, kenampakan alamnya itu ada daratan rendah. Apa ciri-cirinya? Hamparan luas tanah dengan tingkat ketinggian relatif rendah sampai 200 meter dari permukaan laut. Lalu ada dataran tinggi. Dataran tinggi itu lebih tinggi lagi, yaitu sekitar 400 meter di atas permukaan laut. Lalu di wilayah perairan ada danau. Nah, apakah Anda sekalian ada yang pernah pergi ke danau? Danau ini umumnya itu permukaannya lebih tinggi daripada permukaan air laut. Juga terdapat tumbuh-tumbuhan yang menutupi bagian tepi danau. Lalu ada sungai. Nah, sungai ini sering berada di lingkungan tempat tinggal kita. Alirannya mengalir dari daerah yang tinggi ke daerah yang rendah. Dan juga biasanya sungai itu memiliki aliran yang panjang dan juga berkelok-kelok. Lalu di daerah daratan itu ada gunung, udaranya dingin, bertebing, banyak bebatuan. Ada juga pegunungan yang terdiri dari beberapa gunung dan juga pantai.
Nah, pantai ini termasuk ke wilayah daratan karena berada di samping lautan ya, jadi itu masih termasuk ke dalam daratan. Lalu di daerah perairan ada laut, ada selat dan juga ada teluk. Kemudian setiap daratan itu memiliki mata pencaharian yang berbeda, sehingga bentuk usaha dan kegiatan ekonominya pun berbeda-beda. Pertama ada pertanian. Hasil pertanian itu berupa ini padi ya, bukan padi maaf. Ada padi, ubi atau palawija. Biasanya pertanian ini ada di daerah dataran tinggi. Lalu ada perkebunan. Nah, perkebunan ini biasanya bisa juga sampai diekspor ke luar negeri. Contohnya seperti karet, kelapa, kelapa sawit, dan tebu. Lalu ada peternakan. Peternakan ini yaitu usaha memelihara binatang yang diambil manfaatnya. Nah, peternakan ini ada 3. Ada hewan besar, hewan kecil, dan unggas. Hewan besar seperti sapi, hewan kecil seperti kambing, unggas seperti ayam, itik, entok, atau burung. Lalu ada perikanan. Perikanan ini seperti yang sudah dipelajari di kelas 4, ada perikanan air tawar dan juga air payau. Air tawar itu misalkan ikan gurame, sedangkan air payau contohnya ikan bandeng. Lalu ada hutan. Hasil hutan yaitu seperti kayu, rotan, damar, atau kapas juga bisa, dan kemenyan. Di daerah pertambangan yaitu usaha memanfaatkan mineral hasil bumi yang digunakan untuk kesejahteraan manusia. Contohnya itu seperti emas, minyak bumi, dan batu bara. Lalu ada perindustrian. Industri itu merupakan kegiatan mengubah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi. Misalkan bahan mentahnya itu benang, ketika masuk ke industri menjadi pakaian. Lalu bahan mentahnya ikan, ketika masuk ke industri menjadi ikan kaleng atau karet menjadi ban. Nah, itulah peran industri di mana mengubah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi. Lalu ada perdagangan yang merupakan proses jual beli antara produsen, pedagang, dan konsumen. Nah, di sini itu ada perdagangan ekspor dan juga perdagangan impor. Untuk ekspor adalah usaha mengirim atau menjual barang ke luar negeri, dari Indonesia ke luar negeri. Kalau dari luar negeri ke dalam Indonesia itu disebutnya impor, yaitu usaha memasukkan dan membeli barang dari luar negeri. Dan terakhir ada usaha jasa, yaitu menyediakan jasa untuk mendapatkan keuntungan. Contohnya seperti usaha beca, ojek online, angkutan umum, dan bidang pariwisata seperti misalkan hotel. Nah, itu merupakan usaha di bidang jasa. Dan ini adalah usaha ekonomi yang dikelola sendiri dan kelompok. Nah, materi ini itu sudah dipelajari di kelas 4. Jadi sekarang kita tinggal mereview kembali. Usaha ekonomi yang dikelola sendiri ada usaha pertanian, usaha industri kecil itu misalkan seperti usaha mebel, pembuatan meja kursi, keramik, anyaman, tembikar. Itu industri kecil. Lalu ada usaha perdagangan yang sering dilakukan di toko-toko, di warung-warung, lingkungan rumah, atau di pasar. Lalu selain usaha yang dikelola sendiri, ada juga usaha yang dikelola oleh kelompok. Seperti pertama itu ada firma. Firma itu didirikan oleh sedikitnya 2 orang. Biasanya firma ini setiap orang yang di firma ini bertindak sebagai pengelolanya. Lalu yang kedua ada CV atau Commanditary Fellowship atau persekutuan komanditer. CV ini perusahaan yang didirikan oleh satu orang pengusaha atau lebih. Nah, modalnya itu biasanya dari pengusaha itu sendiri dan dari beberapa penanam modal. Lalu ada PT. Biasanya PT itu lebih besar lagi. PT atau singkatan dari perseroan terbatas adalah perusahaan yang modalnya itu diperoleh dari penjualan saham. Dan saham ini adalah surat berharga dari sebagian keikutsertaan yang menanam modal di perusahaan. Lalu ada BUMN, ini adalah badan usaha milik negara, yang mana modalnya itu dimiliki oleh negara.
ada 3 bentuk perusahaan negara, yaitu perusahaan jawatan atau perjan, perusahaan umum atau perum, dan perusahaan perseroan atau persero. Lalu ada perusahaan daerah, yang mana modalnya itu dimiliki oleh daerah. Jadi perusahaan pemerintah itu ada 2, ada BUMN milik negara, ada perusahaan daerah milik daerah. BUMN modalnya dimiliki oleh negara, daerah modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Lalu yang ketiga ada koperasi. Koperasi ini merupakan usaha bersama di bidang ekonomi. Nah, prinsipnya itu saling membutuhkan kesamaan anggotanya. Di Indonesia itu ada bentuk 5 koperasi. Ada koperasi konsumsi, simpan pinjam, koperasi produksi, koperasi jasa, dan koperasi serba usaha. Jadi itu ya. Usaha ekonomi ini dibagi jadi 2, ada dikelola sendiri dan kelola kelompok. Untuk sendiri ada pertanian, industri kecil, dan juga perdagangan. Nah, sedangkan untuk kelompok itu ada firma, CV, PT, BUMN, dan juga perusahaan daerah. Dan usaha bersama itu contoh lain adalah koperasi. Nah, kegiatan ekonomi adalah kegiatan seorang perusahaan maupun masyarakat. Nah, di mana ada 3 bagian dalam kegiatan utama itu. Yang pertama produksi, menghasilkan suatu barang. Yang kedua itu distribusi, mengantarkan barang. Dan ketiga itu konsumsi, yaitu kegiatan menggunakan barang atau menghabiskan suatu barang. Kegiatan ekonomi ini berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Semakin maju kegiatan ekonomi dalam suatu negara, berarti semakin lancar juga arus peredaran uang, barang, dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, itu dia materi kita hari ini. Yang pertama kita sudah belajar tentang letak geografis Indonesia dari peta dan juga dari kenampakan alamnya. Dan juga kita belajar tentang usaha ekonomi, baik itu dikelola sendiri, kelompok, maupun bersama. Dan juga kegiatan utama yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Sekarang tugas Anda di rumah yaitu kerjakan halaman 21, 29, dan halaman 148. Oh iya, jangan lupa tugas iklan yang belum mengumpulkan, silahkan kumpulkan kepada guru tematik masing-masing kelas ya. Tugas poster membuat iklan yang di HVS atau kertas Asturo. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmunya bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.